Halo bosku, pecinta film, apa kabarnya bos? Selamat datang lagi di channel Movie Synopsis. Di video kali ini, gue bakalan bahas alur cerita film The Middleman yang rilis tahun 2009. Ceritanya ini berkaitan dengan awal mula bisnis situs dewasa di internet atau yang biasa kita sebut dengan situs bokep. Film ini terinspirasi dari kisah nyata sang produsernya, Christopher Malik. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis ya bosku. Tokoh utama film ini bernama Jack Harris. Si Jack ini diceritakan awalnya mempunyai kehidupan yang biasa-biasa saja. Mempunyai seorang istri yang cantik dan juga seorang pebisnis yang sedang mencari-cari pekerjaan yang lebih banyak menghasilkan uang. Si Jack ini punya bakat untuk menyelesaikan masalah-masalah orang lain yang dirasa sulit. Ketika si Jack bekerja sebagai penagih hutang, dia dapat menyelesaikannya tanpa kekerasan apapun. Masuk ke alur cerita, adegan film dibuka dengan si Jack membawa uang jutaan dolar untuk menemui mafia Rusia. Lalu Jack menceritakan kilas balik kisahnya, bertemu dua orang yang akan menjadi rekan di bisnis pornografinya, yaitu Buck dan Wayne. Buck dan Wayne ini merupakan sahabat karib yang tinggal di rumah sewa. Si Buck tadinya merupakan mantan ilmuwan roket yang bekerja di NASA, sedangkan si Wayne merupakan seorang dokter hewan. Karena hobinya yang aneh, dua-duanya dipecat dari pekerjaannya. Suatu malam, si Wayne mempunyai ide bisnis untuk membuat situs internet, tepatnya situs porno, dengan cara men-scan dan mengupload gambar-gambar porno dari majalah. Si Buck setuju. Lalu si Buck sebagai seorang yang dapat dikatakan sangat pintar, dalam 15 menit membuat program transaksi kartu kredit online pertama kali di internet. Selama 3-4 hari, belum ada satu pengunjung pun yang tertarik. Tapi pada tengah malam hari kelima, mereka mendapatkan pelanggan pertama mereka dan mendapat 9,9 dolar. Setelah itu pelanggan situs porno si Wayne dan si Buck ini bertambah hingga mencapai pendapatan 7.000 dolar. Karena kekurangan gambar porno di situsnya, Wayne menyarankan ide baru untuk konten di situs mereka dengan mengunjungi seorang mafia Rusia, yaitu Nikita Solokhov. Buck dan Wayne menawarkan kerjasama dengan Nikita dan membagi keuntungan 25% dari pendapatan mereka agar mereka diizinkan untuk merekam model penari telanjang di klubnya Nikita. Dengan konten barunya, situs porno si Wayne dan si Buck ini bertambah moncer dan butuh server baru. Buck yang bosan bekerja sebagai programmer lalu berhenti bekerja dan mencuri server dari perusahaannya. Wayne dan Buck lalu pindah ke Las Vegas. Kurang dari sebulan, pendapatan mereka mencapai 25.000 dolar sehari. Kira-kira kalau dijadiin rupiah setara dengan 350 juta sehari. Si Wayne dan Buck dengan gilanya menyewa semua pelacur dan berpesta pora setiap malam menghabiskan uang mereka dan lupa janji ke si mafia Rusia. Wayne dan Buck dipukuli dan diancam oleh mafia Rusia tersebut. Kembali ke si Jack. Si Jack yang diminta istrinya untuk menyelesaikan masalah klub malam berhasil mempromosikan klub malam tersebut hingga pengunjungnya banyak. Si Jack kemudian diminta untuk menyelesaikan masalah lain oleh teman lainnya
yaitu si Jerry Haggerty, seorang pengacara licik yang sedang diawasi oleh FBI. Ternyata, si Jack diminta untuk menyelesaikan masalah Wayne dan Buck. Si Jack awalnya menolak, soalnya dia sudah punya anak dan istri. Si Jack ini tidak mau terlibat dalam bisnis pornografi. Tapi, Jerry meyakinkan si Jack dan meminta si Jack untuk meluruskan atau mencuri bisnis si Wayne dan Buck ini. Si Jack mempunyai pandangan sendiri. Dia setuju, tapi dalam hatinya, jika dia terlibat dalam bisnis ini, dia akan mengeluarkan si Jerry. Lalu, si Jack menemui Wayne dan Buck, mencoba membantu menyelesaikan masalah mereka, meluruskan masalah bisnisnya. Jack menyarankan ke si Wayne dan Buck untuk menjadi perusahaan perantara atau middleman yang bernama perusahaan billing company yang hanya mengambil 10% dari transaksi situs porno, tidak menyediakan konten porno, dan hanya sebagai perantara. Hanya Jack yang bekerja secara serius. Buck dan Wayne hanya tahu berpesta pora. Singkat kata, perusahaan billing company mereka menjadi sukses besar. Saat diwawancari oleh stasiun televisi, mereka hanya meminta Jack. Ini menyebabkan kecemburuan di hati Buck dan Wayne. Si Jack ini, walau sudah sukses dan dikelilingi wanita cantik, masih sangat setia kepada istrinya. Sampai suatu hari, seorang model porno yang seksi bernama Audrey Dawn membuat Jack kepincut dan mereka akhirnya tinggal bersama. Tidak seperti artis porno lainnya, Audrey ini selain cantik dan seksi, dia juga pintar dan berpengetahuan luas. Di situsnya, Audrey tidak berhubungan seks dengan pria. Dia hanya melakukannya sendiri. Ya, mungkin seperti striptease. Entah naluri seorang istri si Jack, Diana, mengetahui bahwa Jack berselingkuh dan akhirnya mereka pisah ranjang. Sementara itu, di luar pengetahuan si Jack, Buck dan Wayne bekerja sama dengan Dennis Z terlibat kasus mempekerjakan anak di bawah umur untuk suatu adegan film porno. Si Jack juga diawasi dan dibuntuti oleh polisi federal atau FBI. Tapi ternyata FBI hanya ingin bekerja sama dengan si Jack. FBI itu mengatakan bahwa banyak teroris yang mengakses situs Audrey, kekasihnya si Jack. Dengan mengakses situsnya si Audrey itu, lokasi teroris itu dapat diketahui dan mereka dapat mengirimkan rudal untuk langsung membom teroris itu. Jack lalu membuat kesepakatan dengan FBI di kantornya yang membuat panik Buck dan Wayne. Kemudian suatu hari si Jack mengetahui bahwa Buck dan Wayne ini terlibat kasus memperkerjakan anak di bawah umur untuk film adegan porno. Si Jack marah lalu memukul dan menembak kaki Dennis Z di rumahnya. Di sana pula si Jack tidak sengaja mempergoki kekasihnya Audrey sedang bermesraan dengan dua orang pria. Jack lalu mengusir Audrey dari rumahnya. Kemudian adegan bergeser lagi ketika si Jack bertemu dengan FBI.
FBI meminta Jack untuk keluar dari bisnisnya karena FBI tahu tentang kasus anak di bawah umur tersebut. FBI memperingatkan sebagai rasa terima kasih karena Jack telah membantu FBI. Jerry bekerja sama dengan mafia Rusia, Nikita Solokov dan juga Bike dan Wayne menculik anak si Jack. Tapi mereka salah culik. Yang mereka culik adalah anak pembantu si Jack. Jack kemudian datang. Jerry meminta Jack untuk menandatangani dan melepas kepemilikan saham perusahaan Billing Company. Singkat cerita, Jerry ditembak oleh Solokov dan si Jack dilepaskan bersama anak pembantunya. Adegan ditutup dengan happy ending. Si Jack kembali bersama dengan keluarganya dan terbebas dari kasus apapun, sedangkan Wayne dan Buck dipenjara oleh FBI karena kasus pornografi anak. Oke, sampai di sini bosku alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di sinopsis film-film selanjutnya yang pastinya lebih seru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bos. Terima kasih bosku.